Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sulistiawati dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 19. Di sini saya akan membacakan tentang struktur keuangan dan perkembangan desa dan kota. 1. Struktur dan perkembangan kota. Definisi kota menurut Wirt. Kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang heterogen kehidupan sosialnya. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya, kota kecil sama dengan 20.000 sampai kurang dari 100.000 orang. Kota sedang 100.000 sampai kurang dari 500.000 orang. Kota besar 500.000 sampai kurang dari 1 juta orang. Kota metropolis 1 juta sampai 5 juta orang. Kota megapolitan kurang dari lebih dari 5 juta orang. 2. Berdasarkan tahap perkembangan Lewis Mumford dalam Raharjo. A1. Tahap eopolis, wilayah yang berkembang dan sudah diatur ke kehidupan kota. 2. Tahap polis, kota yang masih memiliki kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. 3. Tahap metropolis, kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. 4. Tahap megapolis, wilayah perkotaan terdiri atas beberapa kota metropolis, kota yang sangat besar atau tingkatnya yang tertinggi. 5. Tahap tiranopolis adalah kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya, misalnya kemacetan lalu lintas. Yang ke-6, tahap nekropolis adalah kota yang kehidupannya mulai sepi atau mati. Selanjutnya adalah karakteristik kota. 1. Ciri-ciri fisiknya. Sarana perekonomiannya seperti pasar atau supermarket. 2. Tempat parkir yang memadai. 3. Tempat rekreasi dan olahraga. 4. Alun-alun. 5. Gedung pemerintahan. Yang kedua, ciri-ciri sosialnya. Masyarakatnya heterogen, bersifat individualis dan materialistis. Mata pencahariannya non-agraris, corak kehidupannya bersifat Gesellschaft, dan yang terakhir, pandangan hidup lebih rasional. Selanjutnya, tahap perkembangan kota. 1. Tahap awal atau infantil. 2. Tahap muda atau juvenil. 3. Tahap dewasa. 4. Tahap ketuaan. Dan selanjutnya, struktur ruang kota. 1. Teori konsentris atau concentric teori. Macam-macamnya adalah Central Business District atau CBD, daerah pusat kegiatan. Yang kedua, Transition Zone atau daerah pelalihan. Yang ketiga, zona permukiman buruh rendahan. Yang keempat, zona permukiman buruh menengah, dan yang terakhir, zona penglaju. Yang kedua, teori sektoral. Macam-macamnya ada Central Business District, daerah pusat kegiatan. 2. Industri atau perdagangan. 3. Low class residensial atau permukiman kelas bawah. Yang keempat, middle class residential, permukiman kelas menengah. Yang kelima, permukiman kelas atas. 3. Teori inti ganda atau multiple knuckle theory. Central Business District atau daerah pusat kegiatan. 2. Industri ringan. 3. Permukiman kelas rendah. 4. Permukiman kelas menengah. 5. Permukiman kelas atas. 6. Industri berat. 7. Kawasan bisnis pinggiran kota. 8. Permukiman pinggiran atau zona penglaju. 9. Kawasan industri luar kota. 2. Struktur dan perkembangan desa. Pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah.
Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak di luar kota. Pada umumnya, penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Ciri-ciri desa, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam, pertanian sangat bergantung dengan musim, hubungan antar masyarakat sangat erat, perkembangan sosial relatif lambat, norma agama dan hukum adat masih kuat. Struktur keuangan desa. Struktur keuangan desa atau pola tata ruang desa. Macam-macamnya ada bentuk desa linear yang di dataran rendah, bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai, bentuk desa yang terpusat, dan bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. 2. Pola persebaran permukiman desa terkait tentang alamnya. 1. Pola terpusat, saling mengelompok atau gerombol. 2. Pola tersebar atau menyebar, pola memanjang, deretan memanjang jalan sungai atau pantai. 3. Tingkat perkembangan desa. 1. Desa tradisional, tipe desa pada masyarakat terasering yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam. 2. Desa swadaya, kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau orang lain. Yang ketiga, desa swakarya, desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Yang selanjutnya, desa swasembada atau desa yang telah maju. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.